Berisik sekali. Siapa yang mau ikut kelas pagi? Iya sih. Kamu sudah bangun. Kamu agresif sekali. Astaga, kamu siapa? Di mana ini? Kenapa aku bisa di sini? Kenapa dengan perutku? Jangan-jangan aku sudah hamil. Aku mahasiswa yang gak pernah ciuman. Kenapa bisa hamil? Ini anakmu? Lelucon apa ini? Bagus kalau bukan. Siapa juga yang mau anaknya suamimu? Tunggu. Suami? Aku bahkan selingkuh. Yesi, apa kamu gak malu? Demi paksa kakakku cerai denganmu, bisa-bisanya kamu selingkuh. Aku ini Yesi. Tunggu, bukannya ini tokoh wanita kejam dari novel era penuh drama yang gue baca tadi malam? Di dalam novel disebut Yesi sangat menawan tapi berniat jahat. Dia incar Hans karena dia anak perwira militer dan sengaja menikah sama Hans. Tapi waktu keluarga Dego dijebak dan dicopot, dia paksa Hans cerai, bahkan gugurkan anaknya dan tinggalkan mereka tanpa menoleh. Hans sudah pulang. Maaf Yesi, walau itu desa, gak akan kubuat kamu susah. Desa apaan? Dicopot dan diasingkan ke desa? Siapa mau ikut kelompok hina kayak kalian ke desa? Dengar baik-baik ya, cepat cerai. Akan kugugurkan juga anak ini. Jangan, Yesi, jangan gugurkan. Ibu mohon padamu. Jangan gugurkan, oke? Kami bisa besarkan anak ini. Aku kasih tahu kalian, walau aku harus menderita, gak akan ku kasih untung keluarga Dego. Setahun kemudian, Hans dipulihkan reputasinya dan kembali berjaya. Sedangkan Yesi nikah lagi sama tuan muda palsu itu. Akhirnya dia mati karena KDRT dan berakhir tragis. Jadi, aku masuk ke novel, bahkan jadi tokoh wanita jahat dan kejam. Berarti dia itu suamiku. Tokoh utama pria novel ini, Hans. Iya, benar. Mata besar dan bahu lebar ini baru pantas jadi ayah anakku. Baiklah Yesi, kalau begitu, kuturuti maumu. Ayo cerai. Saat ini, Hans berhenti berharap pada pemilik tubuh ini. Oke, cerai. Cepat cerai. Sayang, setelah kamu urus cerai hari ini, aku belikan kamu cincin emas besok. Kak, sudah kubilang dia wanita penggoda mata. Duitan. Dasar kamu gak tahu malu, berani naik ranjangku. Pergi kamu. Sayang. Kamu tadi bilang apa? Aku gak mau cerai. Aku mau hidup makmur sama tokoh utama pria. Bukannya cuma setahun di desa. Bukannya cuma peran suami istri. Setelah keluarga Dego bangkit, hidupku akan jaya. Ini. Oh, Yesi, apa kamu serius? Yesi, coba kamu katakan sekali lagi. 100 kali pun tetap sama. Hubunganku sama suamiku saat ini baik-baik saja. Aku gak mau cerai. Cepat pergi. Tadi pagi masih ancam bunuh diri mau cerai. Kenapa baru sebentar sudah berubah pikiran? Sebenarnya dia mau apa? Jangan gak tahu diri ya. Aku itu anak kepala pabrik. Aku suka barang bekas kayak kamu. Itu sudah keberuntunganmu. Anak kepala pabrik? Jangan kira aku gak tahu kalau kamu itu buruh level 2. Malah bawa nama kepala pabrik buat tipu orang. Oh iya, kupon pangan 25 kg, kupon daging 10 kg, kupon minyak 10 kg, dan uang 200.000 kembalikan padaku. Gak ada. Gak ada. Apa-apaan kamu? Sekarang kita sudah impas. Kembalikan padaku. Kembalikan. Kupon
peringatkan kamu ya, suamiku itu adalah komandan. Kalau buat onar lagi, kulaporin kamu rusak pernikahan militer biar kamu di penjara. Tunggu pembalasan. Iya sih, kamu benar sudah putuskan mau hidup baik-baik sama anakku. Lalu, anak di kandunganmu? Ayah, ibu, anak di kandunganku ini anak. Ini anak tanda cintaku dan Hans. Aku nggak akan gugurkan. Ucapanmu, apa itu serius? Bagus, bagus. Terima kasih Yesi, keluarga kami yang buat kamu sengsara. Bukan, ayah, ibu, kalian benar percaya dia? Dia lihat pria itu nggak punya uang lagi dan mau numpang buat manfaatin kita. Jangan asal bicara. Ibu. Ayah, ibu, aku mau ngobrol berdua sama Yesi. Berdua ngobrol soal apa? Tunggu kak, jangan tertipu sama dia. Ayo pergi. Kak, Ayo. kak. Hati-hati ayah dan ibu. Astaga, dia mau cium aku ya? Ciuman pertama sama pria tampan ini, aku juga dapat yang terbaik. Dengar Yesi, tipuan apa lagi yang kamu mainkan? Tipuan apa lagi yang kamu mainkan? Tipuan apa? Dosa apa yang telah aku perbuat sampai nikah ke keluarga kalian? Kalau masih nggak mau cerai, aku akan mati di depanmu. Orang yang puasa 3 hari dan tabrak tembok buat cerai, berubah pikiran dalam semalam. Yesi, apa rencanamu sebenarnya? Ah, ya ampun, dengar suamiku yang bijak. Gadis polos dan imut kayak aku bisa punya niat buruk apa? Kalau nggak percaya, kita cerai saja. Sudah terpancing. Semua ucapanmu serius? Nggak jadi cerai? Dan juga mau lahirkan anak ini? Aku sumpah, kalau sampai aku bohong padamu lagi, ku makan mie instan tanpa bumbu dan minum teh susu tanpa pipet selamanya, oke? Mie instan? Teh susu? Kamu lagi bicara apa? Sayang, nggak jadi cerai. Kamu panggil aku apa? Sayang, bukannya kamu suamiku. Sayang, 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 sayang. Padahal dulu dia gak pernah panggil aku gitu. Bukannya Hans itu suamimu? Kamu masih berani temui aku diam-diam? Suami apa maksudmu? Kalau bukan karena mereka itu kaya, aku nggak mau nikah sama orang bebal itu. Dia lihat pria itu gak ada uang lagi dan mau numpang buat manfaatin kita. Kamu mau apa? Aku sudah panggil kamu sayang. Kamu harus panggil aku apa? Kamu... Hans, Yesi. Aku turun dulu. Kamu... berkemaslah dulu. Iya baiklah sayang. Dia imut sekali. Gak kusangka aku semudah ini. Tapi sudah menjalani hidup berkeluarga nyaman bersama suamiku. Lebih cepat puluhan tahun dari teman sebayaku. Ditemukan cangkir enamel antik, apa mau dijual? Ini sistem. Sial. Diterima 100 koin emas, silahkan pilih benda yang mau dibeli. Beras, tepung, pangan, minyak. Ada pembalut wanita juga. Rupanya sistem ini bisa tukar barang antik jadi koin emas, terus bisa beli barang modern pakai koin. Kalau gitu, aku bukan cuma bisa bertahan di tahun 70-an, tapi aku juga bisa sukses besar, iya. Yesi. Tunggu sebentar, Ibu. Ini biar ku simpan dulu. Barusan bisa-bisanya aku mengobrol lama sama tokoh utama dengan muka semenor ini.
Ibu, sayang. Aku sudah turun. Ini benar Yesi. Sejak kapan dia secantik ini? Yesi, kamu cantik sekali pakai baju ini. Ibu. Tadi aku ketemu ini pas lagi beresin perhiasan di atas. Cobalah. Wanita penggoda ini ternyata panggil ibu. Bahkan pakaikan ibu kalung. Sudah siap? Kalian anak muda lebih cantik pakai ini. Aku sudah tua. Ibu nggak tua. Ibu masih muda dan cantik. Mulut manis. Bukannya cuma mau numpang terus sama kami. Kak Hans, hai Kak Hans. Bando Mutiara itu, dia tokoh utama wanita dari novel asli. Teman masa kecilnya Hans, dia Kayla. Di novel setelah Hans cerai, keluarga Dego dan Liman pindah ke desa. Baru Hans pelan-pelan jatuh hati sama Kayla. Tapi sekarang aku nggak cerai sama Hans. Harusnya mereka berdua nggak interaksi lagi. Kenapa dia cantik sekali hari ini? Beda sekali dengan biasanya. Kak Hans, aku khusus beli buku ini di toko buku. Kamu bisa ambil biar nggak bosan di kereta. Kurasa kamu pasti akan suka. Kenapa Kayla ini genit sekali? Kenapa nggak kusadari waktu baca novel? Kak Kayla pantas jadi mahasiswi. Nggak kayak seseorang yang nggak tamat SD. Mungkin bahkan nggak bisa baca. Jerry, kamu jangan banyak omong. Jangan mengatai Kak Yesi gitu. Aku cuma bisa baca sedikit buku. Sisanya masih harus banyak belajar dari Kak Yesi. Itu benar, kelebihanku banyak. Kamu harus pelan-pelan belajar kalau kamu mau. Yesi, kamu mana sebanding sama Kak Kayla? Jerry, apa pantas bicara begitu sama kakek ipar? Aku minta maaf Kak Yesi. Ucapanku sudah menyinggungmu. Tapi Kak Hans, kalian masih mau cerai. Jangan-jangan gara-gara aku. Cerai? Kenapa harus bilang kami cerai? Hubunganku dan Hans nggak ada masalah. Kita nggak cerai, benar kan? Apa? Kalian gak jadi cerai? Jangan-jangan kamu ingin sekali lihat kami cerai? Enggak kakak, aku gak ada maksud gitu. Rupanya dia mau usir aku biar bisa gantikan aku. Pantas saja pemilik tubuh ini selalu susahin dia. Rasakan. Tapi kakak, karena kamu lagi hamil, kamu sepertinya gak bisa ikut kami ke desa. Kamu tenang saja. Kamu tinggal saja di kota dengan tenang. Gak akan kubuat kamu susah. Itu benar Kak Yesi. Kamu tenang saja, aku akan selalu jaga Kak Hans di desa. Gimana pun kami ini mahasiswa, bisa baca buku, main catur, dan ngobrol bareng. Kamu cuma mahasiswa kan? Aku ini mahasiswa S2. Tapi kalau biarkan dia ikut Hans ke desa dan punya aura tokoh utama wanita, posisiku akan bahaya sekali. Gak bisa, aku gak boleh pasrah. 2 hari ini aku sudah berpikir, keluarga kita lagi susah. Aku gak bisa enak sendiri. Jadi kuputuskan buat tanggapi panggilan negara, bertanggung jawab dan sadar diri. Jadi, ayo kita ke desa bareng. Apa? Aku nggak setuju. Desa itu tempat kayak apa? Kamu diantar jemput mobil di kota setiap hari dan sepatu nggak pernah kotor. Mana tahan penderitaan desa? Itu benar Kak Yesi. Kami semua mau kerja di desa. Siang mau angkat pupuk ke sawah, malam tidur di tikar jerami keras. Tubuhmu yang berharga ini pasti nggak akan tahan. Itu benar, Nak. Kamu lagi hamil. Buat apa repot-repot? Benar, sekarang aku lagi hamil. Aku sendirian di kota. Kalau terjadi apa-apa, bukannya 2 nyawa melayang. Sayang, jangan-jangan kamu masih marah sama aku dan kamu mau mengabaikanku ya?
Bukan itu maksudku. Yesi ini buat ulah apa lagi? Bukannya sudah ribut sama Kak Hans. Kenapa sekarang jadi dekat lagi? Ucapan Yesi masuk akal juga. Pergi ke desa memang berat, tapi ada kami yang menemani, jadi bisa jagain kamu. Apalagi Yesi punya pemahaman kayak gini. Memang pantas jadi menantu keluarga Dego. Tapi Sayang. Aku mau pergi. Baik, karena kamu mau, ayo pergi. Apa-apaan kamu ini? Ada orang lain di sini. Benar. Nona Kayla masih di sini. Tapi nggak apa-apa. Beberapa hari lagi kita akan jumpa di desa. Yesi, kita lihat saja nanti. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Akhirnya sistemku bisa dipakai juga. Kayla, kamu ke desa buat kerja keras. Aku belum tentu. Ibu, harmonika sama kaset ini masih mau nggak? Nggak mau lagi. Sepatu sama pipa rokok ini masih mau? Juga nggak mau lagi. Radio ini masih mau nggak? Semua nggak mau lagi. Nak, kenapa kamu beresin rongsokan itu? Ini bukan rongsokan, Ibu. Ini semua hartaku. Sayang, buku ini juga kubantu bereskan. Hei, Kak, Yesi itu, jangan-jangan dia sudah gila. Harmonika model lama, bisa dijual 400.000. Kayaknya cuma aku yang bisa lihat sistem ini. Diterima, 3.000 koin emas. Bagus. Tapi harus tinggal setahun di desa. Koin emas sedikit ini nggak akan cukup. Hans, Jerry, ayah. ini sisa terakhir. 600.000 yang kita punya, sama beberapa kupon. Belilah sedikit pangan dan bawa ke desa besok. 600.000. Kayaknya setelah keluarga Digo dijebak, urus koneksi habis banyak uang. Sisa sebegini gak cukup buat stok barang. Baik. Ayah, biar aku yang beli. Kamu yang beli. Kurasa kamu mau larikan uangnya kan? Kembalikan. Ayah, percaya sama aku. Aku punya kenalan. Aku pakai uang ini buat beli barang 2 kali lipat. Dengar, nak. Punya kenalan juga nggak bisa begitu. Kita nggak boleh membuat penipuan seperti itu. Aduh ayah, aku paham aturan keluarga kita. Ayah tenang saja, aku jamin barang yang kubeli pasti bebas dari penipuan. Ayah, jangan percaya sama dia. Ini uang terakhir keluarga kita. Kalau dilarikan sama dia, nanti kita akan kelaparan. Jangan-jangan inilah tujuannya. Ayah, ibu, aku ini kan belum cerai sama Hans. Aku bisa lari kemana? Aku tulus mau bantu keluarga ini. Oke. Ayah percaya padamu. Terima kasih ayah. Aku pakai uang ini buat beli barang yang ada nilai koleksinya, biar bisa tukar lebih banyak koin emas. Tapi, apa yang harus ku beli? Hah, benar, perangko. Perangko. Sistem. Perangko langka bisa dijual berapa? Selembar perangko tahun 1976 bisa laku 500 koin emas. 500? Astaga, langsung naik lebih dari 1000 kali lipat. Kakak, total perangkonya ada berapa lembar? Berapa lembar? 200 lembar. Total 200 dikali 500, hasilnya 100.000. Bisa ditukar 100.000 koin emas. Aku mau semuanya. Selain itu, ini dan ini, yang baris belakang juga. Aku mau semuanya. Sistem. Dijual langsung. 230.000 koin emas. Wah, dengan 600.000,
dapat 200.000 koin emas. Kamu ini gak cuma cantik ya, tapi juga pintar. Aku harus cepat beli barang lain, minimal biar kelihatan ada usaha. Beras, tepung, daging domba, daging ayam, daging sapi, tambah beberapa telur. Syukurlah, dengan gini tugasku selesai. Sudah ku bilang Yesi nggak berniat baik. Kalian nggak percaya. Sekarang jadi gini. Kita sekeluarga akan kelaparan di desa. Tunggu sebentar lagi. Tunggu apa lagi, Kak? Sejak dia masuk rumah kita, nggak pernah buat hal baik. Kamu masih harapkan dia? Sadarlah. Aku sudah panggil kamu sayang, kamu harus panggil aku apa? Sayang. Jadi, semua ini cuma sandiwara. Sudahlah, kalian jangan ribut lagi. Aku mau cari komandan lama. Kita lihat bisa nggak pinjam beberapa kupon. Ayah, semua ini salahku. Harusnya aku nggak percayai dia lagi. Kalian tunggu aku di rumah. Aku akan cari cara. Hei, Terpaksa aku harus gadai jam warisan kakek dulu. Sayang. Sayang.